Ethiopia saat ini sedang membangun bendungan PLTA terbesar di Afrika dengan reservoir lebih dari 2 kali ukuran New York City. Bendungan ini akan menggandakan pembangkit listrik negara saat ini, menyediakan energi bersih dan terbarukan untuk jutaan orang di wilayah tersebut. Namun, negara tetangga Mesir dan Sudan tidak terlalu senang dengan proyek tersebut. Setelah pengisian bendungan dimulai, Mesir menyatakan bahwa mereka tidak akan mentoleransi tindakan apapun yang akan mengurangi bagian air Mesir dari Sungai Nil. Mereka juga menyatakan bahwa jika tegangan masih semakin tinggi, kemungkinan konflik militer selalu di atas meja. Jadi, hari ini kita melihat lebih dekat proyek mega paling kontroversial di Afrika dan periksa apakah ketegangan dapat diatasi atau bahkan konflik mungkin meningkat. Rencana mega proyek besar-besaran ini dihasilkan dari situasi Ethiopia saat ini, mengikuti masa lalu yang tidak stabil dan penuh gejolak yang penuh dengan kolonialisme dan perang saudara. Ethiopia berhasil menumbuhkan ekonominya secara masif dalam 20 tahun terakhir. Namun, situasi kemanusiaan masih buruk karena berbagai alasan, termasuk perang saudara yang sedang berlangsung di wilayah Tigray, tetapi juga karena setiap detik orang tidak memiliki akses listrik sampai hari ini. Negara masih mengalami gangguan listrik dan kekurangan energi dan mempertahankan kebutuhan energi. Penduduk dan ekonomi yang terus berkembang menjadi semakin keras. Untuk mengatasi masalah yang sudah lama ini, negara saat ini menginvestasikan miliaran dolar untuk meningkatkan sektor energinya. Dan proyek tunggal ini akan menjadi fasilitas pembangkit listrik tenaga air terbesar yang pernah ada di benua Afrika. Berdiri menjulang setinggi 145 meter dan panjang 1780 meter. Orang Ethiopia yang agung bendungan Renaissance sejauh ini merupakan proyek mega terbesar dan paling ambisius di Ethiopia yang memiliki kekuatan untuk mematahkan arah masa depan negara secara harfiah. Terletak sekitar 10 km dari perbatasan dengan negara tetangga Sudan, Grand duduk di atas salah satu anak sungai utama Nil Biru yang memasok sekitar 85% air ke hilir sungai Nil. Pengerjaan proyek dimulai pada tahun 2011 dengan perkiraan harga 5 miliar dolar. Ketika selesai sepenuhnya, diharapkan dapat menghasilkan sebanyak 6.500 megawatt energi bersih terbarukan. Ini saja lebih dari 2 kali lipat pembangkit listrik seluruh negara yang sudah ada. Penyelesaian bendungan tidak hanya akan menyelesaikan kekurangan listrik selama puluhan tahun di Ethiopia, tapi itu juga akan berarti bahwa negara bisa memulai ekspor listrik ke negara tetangga seperti Djibouti, Sudan, Uganda, dan Kenya. Tetapi sebelum kemampuan Grand sepenuhnya dapat diwujudkan, Ethiopia harus melakukan satu langkah penting terakhir. Sekarang konstruksi hampir selesai, namun mereka masih harus mengisi reservoir dengan volume 74 km kubik. Untuk menempatkan ini ke dalam perspektif, reservoir dapat menampung lebih banyak air daripada yang mengalir melalui Nil Biru dalam setahun penuh. Itulah mengapa mengisi reservoir membutuhkan proses yang panjang, yang telah mengambil Ethiopia lebih dari 2 tahun dari potensi 7 tahun. Sementara itu lebih dari 2.000 km hilir dari reservoir Ger, Mesir menyebut proyek besar itu sebagai ancaman eksistensial untuk sebagian besar sejarah manusia. Sungai ini telah menjadi jantung Mesir secara simbolis dan ligetar. Lebih dari 95% dari seluruh populasi hidup hanya dalam jarak beberapa kilometer dari Sungai Nil, di dataran banjir subur hijau yang sangat kontras dibanding dengan gurun Sahara yang tandus yang meliputi berbagai besar tanah Mesir. Melihat ke belakang, negara telah berevolusi dari salah satu peradaban kuno paling maju di dunia ke Afrika powerhouse seperti sekarang ini, semua dengan Sungai Nil sebagai lifeline utama. Tiap hari ini, jalur air yang menopang mereka selama ribuan tahun sekarang mengancam keberadaan mereka. Dengan 97% air tawar langsung berasal dari sungai air yang sama, dan water head per kapita tahunan hanya 590 meter kubik. Adalah pertanyaan yang meremehkan untuk mengatakan bahwa Mesir tidak dapat dan tidak akan menahan tanpa Sungai Nil. Maka, tidak mengherankan jika pembangunan Gir dan akhirnya mengisi waduknya.
merupakan penyebab utama keprihatinan bagi orang Mesir dengan penyelesaiannya bendungan kedua Mesir dan bahkan negara tetangga Sudan yang juga mengandalkan kekuatan ekonomi dan pertanian yang ditawarkan Sungai Nil menghadapi resiko kehilangan kendali atasnya. Bangsa asing seperti Ethiopia benar-benar mengendalikan keran, bukan hanya ancaman yang menjungkir balikan kekuatan dan posisi politik mereka, tetapi juga masalah keberlangsungan hidup. Dengan bendungan baru, Ethiopia sekarang harus memperhitungkan dengan tepat kapan dan untuk berapa lama mereka dapat membuka atau menutup pintu air untuk mencegah masalah seperti penguapan yang melebihkan dan banjir besar di hilir. Dan Mesir dan Sudan ingin terlibat dalam keputusan tersebut. Ketegangan ketiga negara ini meningkat pada Juli 2020 ketika Ethiopia mulai mengisi reservoir. Meskipun banyak keluhan dan permintaan untuk perjanjian retaliar, mereka mendorong dengan isian pertama, mengatakan bahwa proses itu adalah bagian dalam aliran bendungan konstruksi dan tidak bisa ditunda. Pada Juli 2021, Kementerian Luar Negeri Mesir memanggil pemerintah Ethiopia dan menuduh mereka merusak upaya kolektif Mesir, Sudan, dan PBB untuk mencapai saling kesepakatan antara ketiga pihak. Mesir juga menuduh Ethiopia melanggar deklarasi prinsip-prinsip bahwa ketiga negara menandatangani kembali pada tahun 2015 yang melarang setiap penandatanganan untuk melakukan proyek-proyek Sungai Nil tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dua lainnya. Selama kontroversi ini, Mesir telah menyatakan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dan ketegangan terus meningkat, prospek pergerakan militer selalu ada di atas meja. Di samping itu, Ethiopia bersiap untuk kemungkinan eskalasi situasi dengan memasang rudal anti udara di sekitar bendungan. Sejak Agustus tahun ini, kemungkinan konflik bersenjata tampaknya sangat kecil kemungkinannya. Mesir dan Sudan sekarang mendesak PBB untuk campur tangan dalam masalah ini dan bertindak sebagai perantara antara tiga negara agar negosiasi benar-benar dimulai. Kerjasama tampaknya masih menjadi prospek yang jauh sebagai negara yang terlibat terus mengancam jari dan menuduh satu sama lain. Menunda negosiasi, situasi antara ketiga pihak tampaknya tidak memiliki penyelesaian yang jelas dalam waktu yang dekat. Tapi ini tidak berarti bahwa itu harus tetap seperti ini selamanya. Jika ketiga negara bekerja sama dan memperlakukan Sungai Nil sebagai aset multinasional yang diandalkan semua orang, Mesir dan Sudan bahkan bisa mendapatkan untung dari KIR. Jika dilakukan dengan benar, bendungan dapat mencegah banjir besar di negara-negara hilir, di mana itu adalah masalah umum. Bendungan juga bisa mengatur distribusi air ke hilir, yang dapat menyelesaikan bendungan Sudan dan Mesir sendiri di dalam perbatasan mereka. Sejak Agustus tahun ini, kemungkinan konflik bersenjata tampaknya sangat kecil kemungkinannya. Mesir dan Sudan sekarang mendesak PBB untuk campur tangan dalam masalah ini dan bertindak sebagai perantara antara ketiga negara agar negosiasi benar-benar dimulai. Kerjasama tampaknya masih menjadi prospek yang jauh. Sebagai negara yang terlibat terus mengacungkan jari dan menuduh satu sama lain. Menunda negosiasi, situasi antara ketiga pihak tampaknya tidak memiliki penyelesaian yang jelas dalam waktu yang singkat. Tapi ini tidak berarti bahwa itu harus tetap seperti ini selamanya. Jika ketiga negara bekerja sama dan memperlakukan Sungai Nil sebagai aset multinasional yang diandalkan semua orang, Mesir dan Sudan bahkan bisa mendapatkan untung dari KIR. Jika dilakukan dengan benar, bendungan dapat mencegah banjir di negara-negara hilir, di mana itu adalah masalah umum. Bendungan juga bisa mengatur distribusi air ke hilir, yang dapat melestarikan bendungan Sudan dan Mesir sendiri di dalam perbatasan mereka. Akhirnya energi yang dihasilkan juga dapat menjadi manfaat besar bagi seluruh wilayah.